Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang memiliki akhlak yang paling mulia di dunia, berperilaku lembut dan berbudi pekerti amat luhur. Beliau sangat mencintai dan menyayangi kepada umatnya. Seluruh perjuangan beliau seakan-akan hanya bertujuan untuk menyelamatkan umatnya, sehingga apabila beliau mendengar kabar buruk tentang umatnya, seketika beliau merasa sedih dan gundah. Rintangan apapun akan beliau lakukan demi untuk menyelamatkan umatnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada umatnya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, dan barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Ibrahim ayat 36. Kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sembab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa alaihissalam berkata tentang umatnya, "Jika engkau hendak menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau hendak mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Perkasa lagi bijaksana." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 118. Tak kuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan tangis sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian baginda Nabi pun berdoa, "Allahumma ummati, ummati," hingga janggut beliau pun basah oleh linangan air mata. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Hai Jibril, pergilah kepada Muhammad kekasihku dan tanyakanlah olehmu, apa gerangan yang membuatnya menangis tersedu-sedu." Setelah malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menanyakannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kekhawatiran atas nasib umatnya yang sangat baginda cintai. Malaikat Jibril langsung melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang telah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali berfirman, "Hai Jibril, pergilah kembali kepada Muhammad dan katakanlah bahwa aku akan membuatnya ridho terhadap keadaan umatnya dan aku tidak akan pernah membuatnya bersedih." Tentang kisah ini, Al-Ghazali sang Hujatul Islam berkomentar dalam karyanya Ihya Ulumuddin bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan Tuhanmu akan memberikan apa yang kamu inginkan hingga membuatmu ridho." Quran Surat Al-Duha ayat 5. Banyak ahli tafsir yang menyatakan maksud tentang ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ridho jika satu saja dari umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Begitu agung dan tulusnya cinta beliau kepada umatnya, sampai dalam setiap doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah lupa untuk memohonkan ampunan untuk umatnya.
Dan demikianlah kisah kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.